Keberhasilan dan kepuasan jangka panjang dalam pernikahan sangat bergantung pada cakupan dan kedalaman suami dan istri mengembangkan seni komunikasi mereka. Sangat penting bahwa mereka belajar bagaimana mendengarkan dan mengerti satu sama lain dan merasa nyaman berbagi gagasan, perasaan, sukacita, penderitaan, harapan, dan impian mereka yang dalam. Belajar berkomunikasi secara efektif juga merupakan perjalanan seumur hidup. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom. Jumpa kembali dalam seri pengajaran firman Tuhan tentang keluarga. Malam hari ini kita akan belajar tentang komunikasi dalam keluarga, komunikasi pasangan suami istri dalam pernikahan mereka. Untuk itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan baik buat kami. Tuhan mengasihi kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukti kasih Tuhan yang nyata atas kami semua. Karenanya kami bersyukur, dan biarlah lewat pengajaran online ini kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan, kami semakin serupa dengan rancangan Tuhan atas rumah tangga kami, atas keluarga kami, atas pernikahan kami. Karenanya hamba berdoa buat setiap pribadi, lepas pribadi, khususnya pasangan suami istri dimanapun mereka berada, yang malam hari ini bersama kami menyaksikan atau mendengarkan pengajaran ini. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, sehingga firman yang mereka dengar boleh dimengerti dan mereka boleh mempraktekkannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mulai pengajaran ini. Haleluya, amin. Sebelumnya mari kita lihat firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Ibrani 3 ayat yang keempat menjadi dasar bagi kita. Dikatakan, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari ayat ini saya ingin sampaikan bahwa Allah menghendaki setiap kita, saudara dan saya, untuk menjadi seorang yang ahli, yang expert. Sebuah rumah akan berdiri kokoh dan bagus kalau dibangun oleh seorang yang ahli dalam bangunan. Sebuah rumah tangga, keluarga, pernikahan akan menjadi harmonis dan ada kasih mesra ketika setiap pasangan menjadi seorang yang ahli dalam merawat dan membangunnya. Seorang yang ahli adalah seorang yang menguasai. Seorang yang ahli adalah seorang yang mengerti. Seorang yang ahli adalah seorang yang memahami. Ada banyak hal yang harus kita kuasai dan pahami untuk menjaga keluarga atau pernikahan yang sedang kita jalani.
Salah satunya adalah tentang komunikasi. Mengapa komunikasi harus kita pelajari? Mengapa komunikasi harus kita kuasai dan kita pahami? Ada beberapa alasan. Salah satunya adalah karena komunikasi itu bukan sekedar percakapan antara dua orang atau lebih. Seringkali kita mengartikan bahwa komunikasi adalah sebuah percakapan. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, kita mau selidiki lebih dalam lagi bahwa ternyata percakapan dua arah tidak menjamin terjadinya komunikasi. Seringkali terjadi ada seorang yang berbicara bukan apa yang orang lain ingin dengar. Maksud saya gini, bisa saja terjadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan, apa yang saya bicarakan belum tentu menjadi sesuatu yang ingin didengar oleh lawan bicara kita. Nah, sebaliknya juga sama, ya. Bisa jadi apa yang kita dengar mungkin bukan apa yang menjadi maksud dari pembicara itu, dari lawan bicara itu. Sehingga akhirnya tidak nyambung. Percakapan yang terjadi tidak nyambung satu dengan lain. Maksud yang dikatakan dengan yang didengar berbeda. Apa yang kita terima dengan apa yang mereka nyatakan berbeda. Contoh terjadi di Alkitab. Kalau Bapak Ibu masih ingat tentang orang lumpuh di kolam Bethesda, Yohanes pasal yang kelima ayat 6 dan 7. Maka pada saat itu ada seorang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Dan Yesus datang ke sana. Yesus menjumpai orang lumpuh ini. Dan Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Yang Yesus sampaikan, yang Yesus ucapkan adalah, "Maukah engkau sembuh?" Nah, perhatikan. Orang lumpuh ini menjawab, "Tuhan, tidak ada yang membawa saya ketika air dalam kolam itu bergoncang. Tidak ada yang membawa saya ketika malaikat Allah turun dan menggoncangkan air itu." Nah, kalau kita selidiki dengan seksama, kalau kita cermati, saudara, maka kita temukan bahwa tidak ada hal yang nyambung antara pertanyaan Yesus dengan jawaban Yesus. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa seringkali percakapan yang kita lakukan berbeda, saudara. Apa yang kita sampaikan belum tentu itu menjadi satu berita yang ingin didengar oleh lawan bicara kita. Sebaliknya, apa yang mereka katakan, apa yang kita dengar, belum tentu kita mengerti maksud dari pembicara atau lawan bicara kita. Sehingga terjadi ya. Tidak ada kejelasan satu dengan lain. Dan percakapan model seperti ini tidak termasuk komunikasi. Karena komunikasi adalah
sifat dari komunikasi adalah memberi pesan. Ada yang memberi pesan, ada yang menerima pesan, dan mereka mengerti akan pesan yang dimaksud. Ada pengaruh, ada dampak dari pesan yang disampaikan. Suami istri juga seringkali begitu. Kadang-kadang istri tanya, "Pak, mau makan apa?" Maksudnya istri mau masak, ditanya suaminya. Barangkali ada pilihan menu, barangkali ada keinginan, "Pak, mau makan sama apa?" Yang sering terjadi adalah terserah. Jawaban suami adalah terserah. Nah, perhatikan saudara. Ini jawaban ini, kalau istri lagi jutek, bisa emosi tuh. Istri ini sudah pusing, memikirkan menu setiap harinya. Karena kalau bapak, suami-suami mengerti bahwa ternyata masak setiap hari itu perlu perjuangan, perlu hikmat dan perlu kreativitas. Kita seringkali para suami gak sadar. Kita taunya semua sudah tersedia, semua sudah terhidangkan, kita tinggal makan. Kita tidak pernah tahu prosesnya yang dihadapi oleh istri kita. Para wanita atau para istri ini yang setiap hari mereka bergumul, mereka memikirkan. Nah, kadang-kadang mereka perlu masukan. Perlu masukan. Nah, kalau sudah dijawab terserah, wah, bisa emosi tingkat dewa itu. Bisa marah dia, ya. Jangan salahkan kalau kemudian dimasak tahu, tempe, telur. Tahu, tempe, telur. Terus-menerus disediakan tahu, tempe, telur. Nah, kalau sudah begini, baru suami sadar. Baru suami tanya, "Loh, kok makannya menunya ini aja?" Nah, loh. Ini sedikit ya tentang miskomunikasi, tentang komunikasi yang salah, tentang komunikasi yang keliru. Sebab itu tadi Ibrani dikatakan setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Ya. Kita harus ahli, kita harus kuasai, kita harus pahami. Ya. Apa yang harus kita pahami? Yang pertama, komunikasi itu adalah berbicara dan mengerti. Komunikasi itu berbicara dan mengerti. Berbicara itu artinya menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan perasaan. Lewat suara, lewat bahasa isyarat, lewat intonasi, bahasa tubuh, itu bicara. Menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan perasaan. Mengerti, itu berbicara tentang mendengar. Ya. Mendengar dan menafsirkan apa yang dimaksud, apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Jadi komunikasi itu adalah berbicara dan mengerti. Ya. Bukan berbicara dan mendengar. Karena pengertian mengerti adalah mendengar lebih dulu. Ya.
Ketika kita mendengar lawan bicara kita, kita baru mengerti. Nah, itu yang harus ada dalam komunikasi. Ya, berbicara dan mengerti. 1 Yakobus pasal 1 ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata." Hendaklah setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Artinya, diperlukan pengertian lebih dulu untuk berkata-kata, untuk berbicara. Ya. Diperlukan pengertian, baru terjadi komunikasi, baru terjadi percakapan. Jadi bukan sekedar bercakap-cakap, bukan sekedar berbicara satu dengan yang lain, tetapi komunikasi adalah segala sesuatu yang dibicarakan dan dimengerti untuk dilakukan. Itu baru komunikasi yang sejati, komunikasi yang murni. Suami istri banyak bicara tapi tanpa pengertian untuk dilakukan, tidak ada artinya. Penting disadari, komunikasi bukan banyaknya percakapan, banyaknya pembicaraan, banyaknya berkata-kata satu dengan lain. Tanpa ada pengertian, belum masuk tahap komunikasi. Berulang kali pasangan kita ngomong aku mengasihimu, aku mencintaimu, tapi dengan wajah cemberut, dengan tangan mengepal, tentu beda artinya. Berbeda ketika pasangan kita mengutarakan aku mengasihimu dengan senyum yang hangat, dengan sentuhan, dengan pelukan. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Respon, reaksi yang kita dapatkan pasti berbeda. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus paham seni berkomunikasi. Seni berkomunikasi yang baik, yang benar, terutama dengan pasangan kita. Karena cara kita menyampaikan, cara kita berbicara itu menentukan respon, reaksi yang akan kita terima. Jadi sekali lagi, komunikasi itu bukan banyaknya kata-kata. Tapi komunikasi itu adalah berbicara dan mengerti. Kita mengerti apa yang dimaksud lawan bicara kita. Kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, saudara dan saya ketahui, bahwa di dalam berkata-kata, di dalam komunikasi, ada hal yang perlu saudara dan saya ketahui, yaitu suara kita hanya 7%. Ya, jadi apa yang kita sampaikan, cara kita menyampaikan itu mempengaruhi penerimaan dari lawan bicara kita. Kalau saya ngomong seperti ini, maka dari suara saya, lawan bicara saya hanya bisa nangkep 7%.
pesan yang saya sampaikan hanya bisa diterima 7%. Lewat nada suara, maka lawan bicara kita bisa menerima 38%. Selebihnya 55% itu non-verbal, bahasa tubuh. Jadi perhatikan, ketika saudara membangun komunikasi, maka 3 unsur ini yang akan menentukan. Kalau saudara hanya ngomong toh, suara toh, saya mau sampaikan, hanya 7% yang bisa diterima. Tapi kalau saudara disertai dengan intonasi, dengan nada suara, maka lawan bicara kita akan menangkap 38% dari pesan yang saudara sampaikan, dari apa yang saudara utarakan. Kalau saudara menyampaikan dengan bahasa tubuh, dengan nonverbal, maka itu akan 55% akan diingat, akan dimengerti, dan akan diterima. Ya. Sebab itu penting untuk saudara dan saya ketahui apa yang kita ucapkan dan bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana cara menyampaikannya. Itu sangat berpengaruh. Ya. Miskomunikasi terjadi karena faktor-faktor ini. Ya. Sebab itu saya berdoa, Bapak Ibu kita semua memperbaiki seni berkomunikasi kita, sehingga apa yang kita sampaikan dimengerti dan tidak terjadi miskomunikasi. Yang kedua, komunikasi itu berbicara dengan, bukan kepada. Perhatikan baik-baik, saya ulangi, komunikasi itu berbicara dengan, bukan kepada. Ada banyak pasangan suami istri menghabiskan banyak waktu berbicara kepada satu sama lain. Perhatikan, nanti Bapak Ibu bisa tahu perbedaannya. Ada banyak pasangan suami istri yang menghabiskan banyak waktu berbicara kepada satu sama lain. Yang simpel, yang contoh yang paling mudah, seringkali suami istri entah suami seringkali mengutarakan hanya sebatas, "Pak, sudah makan siang belum? Ayo, ingat, jangan telat makan, nanti sakit. Nanti sore pulang jam berapa? Jangan malam-malam." Nah, lihat saudara, berbicara. Istri, suami juga sebaliknya begitu. "Ma, hari ini aku pulang telat, banyak kerjaan lembur." Ketika pulang, "Wah, aku capek, udah mau tidur. Nanti Minggu kita ke gereja, pulang kita makan siang di luar aja. Kita ke mall sekalian makan siang." Saudara, dipikir sudah melakukan komunikasi. Dengan adanya percakapan-percakapan seperti itu, seringkali kita berpikir bahwa komunikasi antara suami dan istri berjalan. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa komunikasi itu berbicara dengan, bukan kepada satu dengan lain, bukan satu sama lain. Artinya dalam komunikasi harus ada interaksi, ya. Harus ada interaksi antara suami dan istri. Bukan hanya sebatas menyampaikan pesan,
dan tidak menerima balik. Sebab itu, ayo mulai malam hari ini kita perbaharui komunikasi kita. Yang mungkin selama ini hanya satu arah, yang selama ini hanya kepada satu sama lain, kita ubah menjadi komunikasi dengan satu sama lain. Ada pembicaraan dari hati ke hati. Yang ketiga, apa yang harus kita pahami dari komunikasi? Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa komunikasi adalah berbicara dan mengerti. Pesan yang kita terima, kita pahami untuk dilakukan. Ada waktu berbicara, ada waktu mendengar untuk mengerti. Itu komunikasi. Yang kedua, komunikasi adalah berbicara dengan, bukan hanya kepada. Jadi pembicaraannya ada take and give. Pembicaranya ada silih berganti. Sama-sama mendengarkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya mau sampaikan bahwa komunikasi itu tanda mengasihi. Semua hubungan yang sehat tanpa komunikasi, tidak ada hubungan yang sehat tanpa komunikasi. Ini perlu dipahami oleh kita semua. Dalam membangun hubungan apapun, sebuah hubungan akan sehat ketika ada komunikasi. Hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan perlu komunikasi. Hubungan kita dengan sesama, kita perlu komunikasi untuk saling mengerti. Sebab itu saya berdoa lewat renungan yang singkat, pelajaran tentang komunikasi. Masing-masing pribadi, suami dan istri, boleh memperbaiki diri dalam seni berkomunikasi. Sehingga pesan yang kita sampaikan boleh didengar dan dimengerti untuk dikerjakan dan dilakukan bersama-sama. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, biar firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengajaran singkat malam hari ini. Meteraikan itu dalam loh hati kami, setiap yang mendengar dimanapun mereka berada. Roh Kudus, beri pengertian dan mampukan mereka untuk mempunyai seni komunikasi yang baik dan benar. Sehingga rumah tangga, pernikahan mereka menjadi harmonis di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati kami semua, dan biarlah malam hari ini berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun melimpah atas kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.